Karena kita masih di bulan Maulid, kita sering mengatakan atau mendengar tentang innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Kalau secara tasawuf itu sebenarnya kalimat itu sakti, Pak. Ini harus dipegang, Pak. Innama bu'istu liutamima makarimal akhlak itu. Maksudnya gimana kan? Gini, Pak. Coba saya kaji, coba saya jelaskan menurut persepsi yang saya baca. Sesungguhnya Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Nah, yang jadi pertanyaan kieu Pak, ya gini Pak, di masyarakat kieu. Nih Kang, cenah. Lamun misalkan orang ngaji wae, angger cenah Kang, ekonomi teh cenah moal terpenuhi, moal beunghar, moal mahi. Gini Pak, rumusnya itu gini Pak. Kalau menurut tasawuf gini, kan saya kemarin kan pernah mengatakan ya, secara bahasa majaz kalimatun mustakmalatun bi ghairi ma wudi'at lahum. Kita sering mendengar Rasulullah itu diutus untuk menyempurnakan akhlak. Kan ari majaz mah kieu Pak, definisi majaz kan gini. Kalimat yang sering diucapkan tetapi maknanya terkadang beda. Maksudnya gimana? Gini kan? Gini Pak. Akhlak itu salah satu pondasi utama dalam hidup. Karena apa? Punten. Walaupun kita kaya, itu yang menyelamatkan akhlak. Walaupun kita miskin, itu yang menyelamatkan akhlak. Di balik bahasa apa? Ya, lamun mane akhlakna alus, rek beunghar salamet, rek miskin salamet, rek naon deui Pak? Intinya gini Pak, akhlak itu barometer orang Pak. Terkadang ada orang ekonominya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, itu nggak selamat. Makanya dibalik, kalau akhlakmu mendukung, kamu mau ditakdirkan oleh Allah menjadi orang kaya, orang miskin, atau orang pertengahan, itu pasti selamat. Bicara. Nah, iya disebut nanti dikaji Pak, dibahas. Oh, kenapa Rasulullah diutus untuk menyempurnakan akhlak? Karena tujuannya untuk menyelamatkan kita. Apapun profesi kita, kalau akhlaknya bagus, itu selamat. Segitu Makanya kalau bicara tentang masalah Nabi, itu luar biasa Pak. Nabi kita itu termasuk manusia atau makhluk yang paling istimewa. Hebat pokoknya Pak. Kalau Bapak ngerti kan. Salah satu keistimewaannya kan kita sering mendengarkan dalam ciri khas santri mah gini Pak. Kalau ngaji teh pasti aya nadoman. Namun baheula mah kieu kan. Lam yatalim kotu toha mutlakon abadan wa matasa aba aslan bimadi zamani. Lam yatalim jeung tarang ngimpi jima. Itu baheula mah ngaji teh. Maksudnya kumaha kieu Pak? Keistimewaan Nabi Muhammad itu tidak pernah bermimpi jima Pak, bermimpi jorok. Wah, orang barakali. Umur itu kan mah. Asli. Karena kan gitu Pak, cirinya orang mimpi jima itu, betul enggak kita buka jinatul asrar mah kieu Pak. Jelema anu mimpi jima teh sebenarnya nama jelema anu memang butuh Pak. Di mana butuh kebutuhan seks. Bisa gitu. Pasti kadinya. Benernya ngomong teh Pak. Tapi ngomong begitu. Makanya Nabi itu dijaga Pak, dicuci ya karena memang untuk menjaga sterilisasi di situ. Makanya lam yahtalim qattu toha mutlaqon abada mutlak. Sepanjang hidupnya Nabi Muhammad SAW itu tidak pernah bermimpi jima Pak. Pernah.
Beda jeung orang mah sebarakali bener. Kadang ngimpi jeung lalaki besok keluar gitu ya pandai. Pernah. Itu hebatnya. Makanya kalau Bapak sering membaca Sirah Nabawi, itu baru di situ Pak. Kan kemarin kan sudah dibahas pas waktu di Pak Budi. Ternyata di Pak Budi teh KB teh Pak, lamun KB mah waduh bahaya eta. Ciri-cirinya orang-orang anu ngurugul dan lahirna teh di situ Pak. Karena memang kelahiran Nabi itu pasti identik dengan jam, hari, itu pasti identik Pak. Makanya kan kalau di pesantren khusus itu sampai di guar Pak, sampai ilmu palaknya itu turun. Ilmu palak itu kayak tadi. Kalau cek Imam Ghazali mah teh haram sebenarnya ilmu palak teh. Tapi kalau misalkan karena gini, setiap orang itu pasti ada cirinya, ada tandanya. Sok kalau misalkan Bapak kan ya ini bedanya orang tua dulu dengan orang tua sekarang. Kalau orang tua dulu anak lahir nasian, budak bisa ngurugul ya. Tapi jadi ciri-ciri tanda teh geus dinaon, geus dicirian Pak, sudah ditandai ya. Kita gedena lamun ngurugul wajar ya. Makanya ya dina kita berjanji aya katipli ieu teh disebutna teh baca 3 kali tiupkeun kana cai teh eta teh cara nyapi. Ieu teh ngaji berjanji mah moal bisa Bapak. Cara nyapi budak kayak Pak, nyapi. Misahkeun. Moal Pak, moal nyusu deui, moal ceurik. Saya sering dipakai ke anak saya. Cara nyapi gitu Pak. Bapak ada moal nyapi kan tuh. Beda tuh. Makanya mending kena boga anak awewe mah eureun 2 tahun. Laki mau eureun. Bisa disapi. Nih, Pak. Memang serius Pak. Ini teh mau tidak mau tapi memang seperti itu. Makanya tidak berjanji ada usul. Makanya sering pesan cina saya minta air. Nah, Ibu nyapi cenah. Nyapi budak cenah. Supaya ulah nyusu deui. Nah, iya benar. Tadi Pak tidak cai Pak. Mau percaya tidak percaya tapi memang itu manjur saya berjanji. Benar. Seperti dulu kan hanya pesan tadi. Lamun aya nu marhabatnya kan sok di non. Naon disebutna teh? Lain bahasa Indonesia kan? Cicipi mah tuh. Lain mana sebutan? Mana sih Pak? Bagus. Karena di kita nasi bahasa Indonesia tadi orang mah. Nih, kenapa bisa begitu Pak? Secara tidak langsung itu teh ngaruh Pak. Jadi kalau air liur itu efeknya teh itu bisa menurunkan satu keilmuan Pak. Beneran, efeknya luar biasa bener. Pak, saya kan tak jalan pintar tak ceduna. Aku pika sebelum tak boleh. Ya ngalir sih. Tapi memang itu manjur banget Pak. Oh berarti dalam riwayat, apalagi kalau bapak senang tentang sejarah para wali, para alim ulama, wali songo Pak, sok tinggal pasti tidak pernah jauh dari yang namanya itu. Air liur, cai. Karena Nabi Muhammad itu di situ asal. Itu alat yang memang dulu yang dipakai itu melalui air. Kalau Bapak nanya, wah Ustaz Solah mah ngarang di mana? Tinggal Pak dina ayat Quran. Apa kata Allah? Allah menurunkan air dari langit ke bumi, yaitu air hujan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk menghidupkan sesuatu yang sudah mati. Tumbitul ardi wa min anfusihim wa mimma la ya. Sokra tumbitu muncul tanaman, tumbuhan fil ardi di muka bumi wa mimma, tetapi sebagian dari kalian layak lamun tidak tahu. Coba lamun dikias Pak. Maksudnya gimana kan? Air itu salah satu metode paling hebat Pak sampai sekarang. Karena manusia itu dari situ. Makanya kamu rek nurunkeun ilmu mah kudu lewat cai Pak. Pasti. Sok. Lewat cai Nabi Musa. Di Ciduan sih Pak. Bener Pak, saya mau bener. Ya. Saya tanya ke Bapak. Pak, kenapa orang Israel itu sakti? Air faktornya. Panfajarot min husnata asyaro ainan. Tinggal di Al-Quran. Itu kan karena Nabi Musa Pak. Nabi Musa pada waktu itu kan membelah batu pakai tongkat, muncul tak etan diperebutkeun teh. Makanya
ayat eta teh nyambung teh wa anni fadaltukum alal alamin. Mau sampai kapanpun Bani Israel itu dia tetap akan memegang pimpinan pemerintah dunia. Karena otaknya cerdas. Asalnya di mana? Fan pajarot min husnata asyaro aina. 12 Pak mata air lagi. Makanya lamun di urang masuk neangan mata air teh gitu kan. Gitu kan. Ayo cenah cawe kuripan di mana di loji, ayo cenah di ditu di Subang aya, ayo cenah di Pamijahan aya, nah itu. Dan sejarah para wali itu tidak pernah terlepas dari yang namanya air. Mau sampai kapan begitu Pak? Nah itu. Makanya Nabi Muhammad, Nabi Ismail jam-jam terus Pak. Itu akan orang-orang soleh itu tidak akan pernah lepas dari yang namanya air. Nah, eta. Jadi menurut tafsir itu kenapa orang-orang Israel itu hebat? Kenapa orang-orang Israel itu bisa memegang pimpinan dunia menjadi orang-orang pintar? Karena barokahnya Nabi Musa alaihi salam. Eta. Man fajarat min husnata asyara aina. Lamunina kitab lamunina kitab Fuzinatul Asrar kita. Kunaon lamun tukang ngawirit sok aya cai di hareupeuna. Bapak. Masih aya aku, ya kan? Ada bapak teu nepi ka dinya. Seolah-olah tanya bisa hausen meureun Kang. Lain bisa hausen lain enggak? Lain Pak. Orang kalau misalkan bapak punya kamar khusus, sering duduk, sering ngawirit, pasti aya kuat di hareupeuna. Kitab Fuzinatul Asrar ceritakan karena panas Pak gitu. Makanya ditutup pantai ku sholawat biasanya Pak. Jadi kok ditutup pantai ku sholawat terakhir karena panas Pak. Awak panas. Nah kita arah rasuk, kita diinum kurang teh di istri. Karena badan nggak sanggup Pak, badan itu nggak kuat. Tah cai iya aduh sering di teangan teh, dicari teh. Itu, oh cunakan saya mah terpercaya, ya mangga Pak, percaya mangga, karena saya yakin Bapak nggak percaya. Oh kunaon Kang, ya tarang ngawirit sih. Tuh lamun ngawirit jauh. Nah panas itu Pak, bujur panas, tombong panas, iya panas. Tapi lamun Bapak geus ngawirit sok kakak pasti paham gerak. Oke, karena gini Pak. Ibadah tertinggi itu rasa loh. Nggak ada yang bisa ngalahin rasa Pak. Mau sampai kapanpun ibadah tertinggi itu rasa, makom rasa. Nih, ulah jauh-jauh lah. Ya, cek psikologi ya, cek filsafat teh kieu ya, cek mantek. Watak manusia itu sebenarnya dia ingin mencari kebenaran, ingin berada di dalam kebenaran. Contoh kieu Pak, contohnya gini, wah benar nih manusia itu ingin selalu berada di dalam kebenaran. Iya. Pelaku kejahatan saja, kalau dia dibalas dengan pelaku jahat, embungeun. Sok mana nyopet korek, copetnya ku babaturanana. Embungeun, nanti baheula lagi kitu Pak. Dan teu pernah nepi ka dinya urang mana karena memang mantek nanti jalan. Sok gerak. Sok. Orang sering nyopet, terus motornya dicopet deui ku babaturanana, angger da ngambek. Coba lamun Bapak sampai mikir kadinya tah mantek nepi ka kitu Pak cara berpikirna. Makanya kan kesalahan manusia itu karena dari cara berpikirnya. Makanya lamun misalkan di kitab Warokot kan ada satu contoh ya. Kalau kamu tidak bisa merubah pola pikirmu tidak bisa dirubah. Nanti kamu yang akan terbawa. Lamun cek urang al-jahlun kal mayit. Orang bodoh itu akan seperti mayit gampang dikujang anjing. Kamu cek kiamat aja ulah benang di lembu batu mana. Jadi memang gitu. Itu hebatnya Pak. Nah, makanya saya beberapa kali selalu mengatakan cobalah belajar. Ya, makanya ketika kita pelaku kejahatan saja, orang tukang ngomongkan batur, dia omongkan deui tidak mau seberapa. Kesel Pak. Karena memang watak manusia itu dia ingin selalu berada di dalam kebenaran aslina eta teh. Aslina memang seperti itu Pak. Makanya kan innal insana khuliqa dha'ifa. Menceritakan Quran gitu tak. Sesungguhnya manusia itu diciptakan oleh Allah memang lemah. Ari ngomongkeun daek diomongkeun. Berarti mainnya teh yang bener. Ari nyopet daek dicopet deui. Karena sih udah nyopetan korek geura. Dibalas rokoknya memang seperti gitu Pak. Watak manusia itu seperti itu dari dulu.
Ya, korek abijang itu jam. Nah itu Pak. Kedua nah, wa mata sa'aba aslan fi madi zamani. Wa majeng dan tidak pernah tasa'aba. Naon tasa'aba? Teh nguap. Nabi Muhammad itu seumur hidup tidak pernah hulai. Karena hulai itu identik dengan setan, seperti kali juga. Jangan. Tasa'aba. Nabi tidak pernah menguap, Pak. Tidak pernah hulai. Tiba lagi. Oh kenapa Kang? Karena nguap itu dari setan. Asal setan itu masuk dari situ Pak. Jadi memang benar-benar steril banget dijaga Nabi Muhammad itu. Minhu tawabu falam taharib wa ma waqa'at dubabatun abdan bi jismihil hasani. Lamun di baheula ditungtungan ya Rob bibil mus itu baru balik maqasidana wa ghafir lana mamado ya wasi'al karmi minhu dari sebagian daun ad-dawabu hewan Pak. Palam tahrib tidak pernah lari tekabur. Jadi lamun Nabi lewat ayah hayam di tengah galapa. Apapun itu binatangnya, Nabi lamun lewat semua itu akan terlena. Coba lamun urang lewat entong yang berhubung atuh. Masalah aing yang dipencet malam kumis. Ya ada. Tapi memang gitu. Begitu. Emang. Duh, di urang mah tidak. Tapi saya belajar untuk sedikit-sedikit memberi keistimewaan Nabi kita, Pak. Karena memang di situ nanti akan timbul mahabbah tuh di situ, Pak. Nabi orang paling keren. Pak, Nabi Muhammad kalau ada hewan buas, Nabi lewat ya. Itu hewan tuh diem, Pak. Apapun bentuknya hewan itu, dia akan diem karena saking terlena. Iya hebatnya, Pak. Makanya min alamatin Nabi di antara tanda-tanda kenabian itu memang sudah ada. Tanda kewalian sudah ada. Cirinya orang-orang wali, dia tidak pernah pusing masalah rezeki. Luka dua, ketika ada masalah dia tidak pernah pusing. So, budak letik karena apa? Al-wali, seorang wali itu sifatnya itu seperti orang anak kecil, Pak. Dalam hubungan sosial, punten. Iku saya dijabarkan ya. Seorang alim, seorang aulia Allah, hayang apal sifatnya. Ketika dia punya masalah di sosial, tak pernah lila Pak. Lamun cara ngambek teh sapoe dua poe, tak pernah lebih tilu poe. Lamun aing ngambek lebih tilu poe semua jauh jadi wali lagi. Jauh beneran. Ini bukan emang seperti itu Pak. Cirinya orang-orang para aulia kalau ada masalah, problem di masyarakat sosial itu tidak pernah dari 3 hari. Pas udah letik, gelut pasar layangan cerik, isukan aya dia nyamper. Sok poe. Wah piraku kan, bukan piraku Kak. Makanya saya belajar Pak. Pada masalah di luar, pokoknya mah bereskan we ulah leuwih ti 3 poe. Jangan pernah lebih dari 3 hari. Karena kesananya itu akan timbul akar masalah nanti lebih timbul di situ. Nah, iya, ciri kewalian dari kita. Kan sudah orang mah jadi wali. Pak, yang namanya wali itu adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang dipertimbangkan, sudah dicatat. Hiji, dia tidak pernah risau masalah rezeki. Yang kedua, ketika ada masalah dia tidak pernah lama, selalu dibereskan. Acana itu tengah hampura, orang kan hampura, enggak begitu. Karena kos budak letik. Oh cenah Kang aya nu ieu tapi teu pernah lila geus jauh tina kawalian, jauh tina jadi ulama, jauh tina ibadah sholihin udah jauh. Nah itu kedua. Dubabatun abadan. Dubabatun ari laleur abadan selamana salilana laleur tidak pernah teu pernah entrep lalat tidak pernah menempel di tubuh Kanjeng Nabi fi jismil hasani. Pertanyaannya kieu, ari laleur identik naon Pak? Bau. Nabi kesangna ngaluarkeun naon? Makanya cek logika lagi sebenarnya.
Tuh kayak kesang orang. Minggu kelek aing. Langsung. Pantes. Jadi ai awak urang mah nya teu laler, nya teu orong-orong, nya teu kadal, hayu we nyamperkeun. Bedana kitu. Mana masyarakat disambarkeun ku kadal, saking beukina beurang kadal. Nih Pak, Nabi itu bukan wah kayaknya Nabi sakti, kayaknya Nabi ini. Pak, Nabi itu karena sakti itu karena memang sudah dari sananya. Tapi kalau Nabi tidak pernah dihinggapi oleh lalat itu wajar karena keringatnya itu naik tak, sedangkan laler mah tersepen tidak menyukai kalau sifatnya itu wangi hatinya. Ya, lamun dina barjanji aya kalimat wabaroja. Aya kalimat wabaroja kan? Aya. Ya saya diterangkan ya. Didinya aya kalimat wabaroja sallallahu alaihi wasallam. Tapi aya kalimat wulida dilahirkan Nabi wudiat al-yadaini fil ardi. Nah kita madari dusuun mah gini Pak. Nabi teh lahir Nabi teh untuk oe-oe henteu kitu. Jadi dia itu duduk, tangannya begini, Pak, dia menghadap ke langit sambil ngadoa. Wah, hebatna Nabi. Tinggal mana wabaroja aya. Makanya orang tua baheula mah lamun lahir anak teh pasti tidak jauh referensinya tentang berjanji. Di urang mah kan percaya geus kudu, geus ditakik dikieu. Kudu cenah tuh kudu kieu lah cenah. Ya silakan Pak. Tapi apa? Efeknya sampai sekarang. Kalau dari Pak, lamun ti orang-orang pinter ditakik ya. Misalkan Bapak punya anak, terus ditakik misalkan ku orang-orang pinternya anu tahfidz atau anu hafal Quran atau hafal nahwu, hafal tafsir atau naon, dikiekeun we. Tah eta teh kabudakeun gitu tah. Nurun Pak, kapinteran anak. Mau 1%, 2%, 3% masih nurun. Oh ini urang mah ditakik usaha. Wah, ku tukang nguroknya, jadi beuki ngurok. Ku tukang nguseup ditakik ge geus. Geus. Nurun. Nah, salahnya gitu, Pak. Tuh, Kak. Kenapa orang tua dulu selalu pakai tangan? Pasti diheumeumeula. Iya. Ya. Terus dilewekan kan? Sok nurun, Kak, sifatnya. Tapi itu tidak berjanji ada, Pak. Ya, kan gini kan kalau orang tua dulu gini kan, ayah budak leutik ya. Nah, cenah kieu diselembut. Nah, pasti nurun Pak. Percaya tidak percaya memang seperti itu. Jadi orang ada teman rasa janjinya, ente hafal artinya, jadi seolah-olah cuma itu cuma buku biasa. Enggak Pak, buku biasa. Gitu. Bi khalqihi ka'amami ruyatun sabatat wala yuro asru qaulin minhu fi alani bi khalqihi ka'amami ru'ya ningali. Kanjeng Nabi mah lamun nempo kalau melihat depan belakang itu sama. Walaupun Nabi tidak pernah melihat ke belakang tapi Nabi tahu apa yang ada di belakang. Lamun dikaji teh mah, oh berarti waktu yang di belakang Nabi tahu ya. Ka'amamin, waktu di depan Nabi tahu. Nabi bukan peramal Pak, tapi memang Nabi sudah tahu. Bagaimana mungkin Nabi tidak tahu bagaimana nanti umatnya di akhir zaman? Sampai ciri kiamat pun Nabi tahu. Sampai orang-orang pun ini tahu. Ini kesalahan kita teh seolah-olah Nabi teh, cenah Nabi urang mah sarua jelema biasa. Ya bener Pak, Nabi kita seperti orang biasa, tapi dari keilmuannya udah beda. Nabi bisa melihat masa depan ka'ama bi khalqihi ka'amami ruyati sabatat. Itu sama saja. Melihat ke belakang bisa, melihat ke depan ya. Itu Pak. Tuh hebatnya. Wala yura dan tidak pernah wala yuro jeung teu pernah nempo Kangjeng Nabi asru baulin wala yuro jeung teu pernah nempo Kangjeng Nabi dina nalika kiihna kahampanganana kencingna asru baulin dan tidak pernah ada bekas. Kalau kurang lamun kieu aya tetapakan. Geus mau bener. Enggak ada Pak, Nabi itu enggak seperti itu. Enggak.
Nabi itu tidak ada bekas Pak. Kalau beliau itu kencing itu nggak ada bekasnya. Makanan ya bisa dibahas ya cek ilmu fikihnya. Nu matakan najiskeun cai gina tapakna kunaon budak leutik najis sama apa karena caranya tapakan tapi geus asup peuteui jengkol beda teu naik teu level najisna nah geus kaharti nya tuh sok Nabi Muhammad itu kalau makan itu nggak pernah ada bekasnya Pak. Jadi lu mencek bahasa orang makanya air kencing Nabi itu memang nggak najis karena tidak pernah ada bekas. Budak leutik mau apa wajar, tapi ada bekasnya nawan. Susu indung masih ada Pak bekasnya. Kalau udah makan ganti mutawasito. Oh cenah kang geus beuki kebab ayeuna mah. Oh ganti sia mah geus mutawasito deui. Wiluhur. Jadi emang bener. Iya Pak bener. Kalau saya kan gini Pak. Saya sampai berpikir gini Pak. Kenapa Nabi Muhammad itu air kencingnya suci? Apa sih yang membedakan? Ternyata tidak ada athar, tidak ada bekas. Pertanyaan anak, saya buka dalam takrib, saya buka dalam i'anah, buka dalam bajuri, kunaon sih? Tapi rata-rata najis air kencing itu karena adanya taeta. Geus ngarti ieu mah. Geus salila masih kena urang aya tapakan dahar mah geus we. Seperti itu emang benar Pak, harus dikaji. Jadi jangan sampai pikiran kita itu mentoknya teh kieu. Wah, Nabi Masarwa sok dahar korma, dahar tepung, dahar roti, makan ini. Tapi kok nggak najis? Tapi kita kok najis? Takut saya dibaca entah. Karena Nabi kalau makan itu tidak pernah ada bekas. Nabi mah kalau makan minum air yang warnanya coklat itu tetap keluar lagi. Oh, mengurang kopi. Uset. Koneng lagi koneng kos gerhana kedeng yo. Benar seperti ada gerak. Apalagi kita pernah minum air putih, beda Pak, keluar nanti. Nah itulah luar biasa Nabi. Jadi wala yura atharu baulin minhu fi alani. Itu jadi najisnya memang karena ada bekas. Satu bait lagi. Wa qalbuhu lam yanam wal ainu qad na'asat wala yuradilluhu bisyamsidu fatoni wala wa qalbuhu jeung hatena Kanjeng Nabi lam yanamu eta teu pernah sare hatena Kanjeng Nabi qadna asad walaupun sok sanajan nyatana matana beureum urang awirit kan 15 menit geus kere beda itu kan awirit mah da lain kitu aya hajat hayang ka kamu 15 menit mah sadari geus da emang tiis diri itu mah gagal mah jauh Pak jauh banget can karasa enak tang awirit mah kitu ieu jauh Pak. Nabi itu selalu terjaga hatinya jadi ente pernah ieu nya wala yuro jeung tidak pernah jeung teka tempok naon di luhu kalangkang bayangan Kanjeng Nabi. Pertanyaannya kieu, kunaon Nabi Muhammad tidak bisa diserupakan oleh setan? Itu kalangkangan. Sok we. Aya urang eta. Lamun urang aya opat berarti penyembuhan urang bisa opat. Emang gitu semakin loba kalangan semakin loba disaruan ku setan urang Pak. Cerita keterangan gitu Pak. Makanya kan konon sih aya jin korin aya jin dia ya karena orang boga kalangkan di luhu matahari bisa karena ada kalangkan ada bayangan semakin orang loba bayangan semakin tahu orang maka semakin bisa diserupakan karena setan itu melihat itu dari situ Pak ulah mati ngaca kan ulah kalau muncul cangegar mati lu ngaca geus ulah bating ya emang bener. Makanya ayah doa kan doa di dalam doa ketika bercermin kan sok lamun Bapak kaji gerak Pak Bapak kaji gerak sebenarnya mah ada satu setan anu bersembunyi di dinya teh eta teh nyarupaan Pak ka urang sampai kapan lu masih gitu Pak makanya hanya Nabi Muhammad yang tidak pernah ada kalangkan tegaduh Pak
tidak punya bayangan Nabi Muhammad. Oh juri meureun lain. Saking dijagana ku Allah. Oh di urang meureun su kolong-kolong. Oh bobo ya mana? Pakuan tina nasirana. Misalkan gitu. Tapi memang Nabi Muhammad itu luar biasa. Makanya kalau belajar membaca sirah Nabawi, keistimewaan, keutamaan, keunggulan itu muncul pas sifat tafaulan kita. Oh mengagungkan Nabi itu muncul. Ya. Karena kemarin kan saya pernah membahas kan di Pak Budi ya, ada doaul ijabah, doa yang dijabah. Kayak apa tuh? Hupi pak lisanihi di enteng dina lisan, tapi berat dina timbangan. Ini Nabi yang mengatakan, nah coba Pak. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallah. Yakin tak Pak? Eta langsung dari Nabi. Hupi pak lisan dientengkeun dina lisan, tapi dina timbangan tak eta. Geus urang percaya we. Makanya sholat yang paling bagus tidak ada lagi, yaitu sholat tasbih. Nah eta. Sok urang boga hajat boga tasbih. Geus moal dagar. Masuk tara. Tara gitu. Ulah nanya ka dia masa dari tara ieu mah. Beungeut tadi geus beda. Sok sholat. Oh, setahun sekali sholat tasbih lagi. Yakin Pak sok. Hari Nisfu-nya. Nisfu paling ieu. Tasbih Pak udah. Itu langsung dari Nabi, doaul ijabah. Oh, semua ragu-ragu deh, tapi yakin itu Bapak. Seperti, nah kalau ini kan beda Pak. Ya, saya tanya, Bapak kalau misalkan khotib duduk, Bapak baca naon? Salawat ya. Lamun cek imam-imam, ya Hanan, ya Manan, ya Dzul Jalali wal Ikram. Itu ulama-ulama mukasyafah yang mengatakan seperti itu ketika sudah membaca sholawat. Langsung baca ya Hanan, ya Manan, ya Dzul Jalali wal Ikram. Karena lamun khotib teh ulah tereh teh diukna. Soalnya geus naku pelaku. Benar Pak? Makanya saya sering mengatakan baca ya Hanan, dat Allah yang Maha Pengasih, ya Manan, dat Allah yang Maha Baik. Berikanlah Dzul Jalali wal Ikram. Engkaulah yang mempunyai kemuliaan. Berikanlah kepada kami. Nah itu Pak. Itu aidul apa? Ya, termasuk doa Nabi kan tadi. Baca sholawat, silakan nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan ingin doaul ijabah, Bapak cari. Itu semua gagal. Itu biasanya gitu Pak kalau saya Pak. Mungkin itu saja Pak tadi ya, karena saya mau ngaji di 10 menit Pak. Iya, izin ku Pak DKM Pak Muhyiddin Julian Kosan. Mungkin dicukupkan sekian. Mudah-mudahan yang dibahas tadi ada manfaatnya, sehingga menambah kecintaan kita kepada Nabi Muhammad SAW.